Teman-teman. Nah, sebelum kita menjalani aktivitas pada pagi hari ini, baiklah kita merenungkan terlebih dahulu. Dan sebelum kita mendengar renungan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat hari yang sudah Engkau berikan pada kami ya Bapa. Kami boleh tidur dengan nyenyak, kami boleh bangun pagi dengan kesegaran yang baru, kekuatan yang baru daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dan sebentar pada pagi hari ini kami mau mendengarkan renungan-Mu ya Bapa. Kami mau belajar ya Bapa akan firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu ya Bapa. Apa yang ingin Kau lakukan, apa yang ingin Kau katakan pada kami ya Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi hidup kami untuk menjalani hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Salam lagi teman-teman. Nah, jadi pada hari ini aku membawakan tema berharap kepada Allah. Nah, tema ini tuh juga mungkin teman-teman sering dengar di khotbah ibadah umum ataupun khotbah yang ada di media sosial mungkin. Jadi sebenarnya nggak beda jauh, hanya saja cuman aku mengingatkan kembali kepada teman-teman supaya ini loh yang Tuhan Yesus mau saat kita menghadapi situasi. Nah, oke, ayat yang pertama ayat yang utama maksudnya. Nah, itu aku ambil dari Mazmur 43 ayat yang kelima. Aku bacakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Nah, di sini ada dua situasi ya teman-teman. Nah, terus berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oke, di sini ada dua situasi yang digambarkan oleh dua pemazmur dan ada dua cara kita untuk menanggapinya, cara kita untuk menanggapi situasi tersebut. Nah, sekarang kita lihat yang di situasi yang pertama, yaitu mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Nah, jiwa yang sedang tertekan saat kita sedang ada kegiatan mungkin ataupun ada sesuatu yang sedang kita lakukan yang penting. Nah, mungkin terkadang kita merasa tertekan ataupun saat kita sedang ada kerja kelompok ataupun ada tugas-tugas yang benar-benar sangat menumpuk mungkin. Nah, kadang itu juga kita tuh tertekan. Bagaimana cara kita menyelesaikan tugas ini, mungkin juga ada waktu kita ujian, saat kita mengerjakan ada tekanan dari waktu juga, kita harus mengerjakan sesuai dengan waktunya, dan juga ada soal-soal yang susah. Nah, itu adalah contoh dari situasi tertekan yang aku alamin selama ini, walaupun aku belum terlalu bisa menyelesaikannya, tapi aku yakin ada prosesnya. Nah, jadi di bagian pertama ini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Lalu di bagian kedua ini, dan mengapakah engkau gelisah di dalam diriku. Nah, yang gelisah maksudnya itu adalah hatinya. Nah, terus di bawahnya, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, firman Tuhan ini berkata di yang bagian keduanya itu kan ada ditulis berharaplah kepada Allah. Terus sebab aku bersyukur. Nah, saat kita menghadapi situasi yang tertekan ini, harusnya yang kita lakukan, apa yang harusnya kita lakukan itu adalah berharap kepada Allah. Nah, terus yang kedua adalah bersyukur lagi kepadanya. Nah, jadi di setiap musim hidup kita, apapun yang kita hadapi, baik itu hati yang gelisah, situasi yang tertekan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nah, itu semua harusnya respon kita terhadap situasi tersebut adalah hanya dua itu tadi.
yaitu kita berharap kepada Allah dan juga kita bersyukur kepadanya setiap hari dalam doa maupun pujian. Nah, saat kita berharap kepada Tuhan, kepada Allah kita, Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit, nah, dan naik ke surga. Nah, kita percaya bahwa Ia adalah penolong kita dan Dia adalah Allah kita. Nah, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Nah, juga kita juga barusan melewati peristiwa Paskah yang dimana Tuhan Yesus disalibkan, mati, dimakamkan, dan juga bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kita percaya bahwa Dia adalah Allah kita. Nah, apakah kita perlu takut akan apa yang kita hadapi, situasi kita pada saat ini? Nah, kalau kita pikir-pikir, saat Tuhan Yesus menghadapi situasi yang tertekan waktu Ia di Taman Getsemani, Dia akan menghadapi keringat yang sampai berdarah-darah. Nah, itu adalah suatu situasi tertekan, hati yang gelisah, di mana itu adalah sangat membuat hidup kita tuh tersiksa. Nah, tetapi yang harus, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita kan tidak melewati seperti Tuhan Yesus, kita sudah tebus. Maka kita cuma perlu apa? Menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan mengucap syukur selalu. Nah, yang aku mau ingatkan kepada teman-teman adalah situasi apakah yang sedang menekan hidupmu pada hari ini, saat ini, dan biarlah Tuhan Yesus yang sendiri akan menolong kita. Seperti pada 2 Timotius pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh yang membuat kita takut, melainkan roh yang membuat kita menjadi kuat dan juga kasih dan ketertiban kepada kita. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman, dan tetap jalani hari kalian dengan semangat yang baru setiap hari yang selalu dituntun oleh Roh Kudus. Oke, sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Mari kita sudah dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah melakukan renungan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh belajar akan situasi yang menekan hidup kami ya Bapa, supaya kami terus mengandalkan Engkau, menaruh pengharapan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, ya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. God bless dan semangat menjalani hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.